Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Khulasah Nurul Yakin juzuk 2. Halaman 24 pelajaran ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. 12 judulnya Hawadisu, kejadian-kejadian, hadisah. Hadisun hadisani hawadis, kejadian-kejadian. 1. Fis sanati salisati minal hijrati zawwajar rasulu sallallahu alaihi wasallam bintahu Umma Kulsum li Utsman bin Affan. Pada tahun yang ketiga dari hijrah, zawwaja menikahkan, mengawinkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bintahu akan putri beliau. Siapa nama putri beliau? Umma Kalsum li Utsman, bagi Utsman ibni Affan. Nah, jadi pada tahun ketiga Hijriah ini Nabi menikahkan putri tercinta Ummu Kulsum dengan Utsman bin Affan. Ba'da an matat Ruqayyatu indahu. Kapan terjadi itu? Sesudah bahwa meninggallah oleh Ruqayyah indahu, di sisinya Utsman. Jadi Ruqayyah ini juga putri Nabi. Tadinya Utsman beristrikan dengan Ruqayyah putri Nabi. Sesudah Ruqayyah meninggal, kemudian Nabi menikahkan Utsman kembali dengan putri Nabi yang satu lagi, yaitu Ummu Kulsum. Nah, walihada, karena ini Utsman bin Affan menikahi dengan putri Nabi, summiya Dzan-Nuraini, dinamakan akan beliau Dzan-Nuraini, orang yang mempunyai dua cahaya. Nah, artinya suami dari dua putri Nabi. Nah, kita lihat dua Ruqayyah nih. Jadi Ruqayyah tuwfiyat wa Rasul sallallahu alaihi wasallam bi Badrin. Ini kita lihat, ini satu. Tuwfiyat, diwafatkan akan dianya Ruqayyah, wa Rasul, dan bermula Rasul sallallahu alaihi wasallam itu di Badar. Ketika Nabi sedang perang Badar, Ruqayyah meninggal sakit. Waqad ta'akhkhara zaujuha Utsman, dan sungguh telatlah oleh suaminya Ruqayyah. Siapa suaminya? Utsman. Utsman telat dari mana? An ghazwati Badrin, dari perang Badar. Jadi Sayyidina Utsman telat menuju perang Badar karena linsyghalihi bitamridhiha, karena sibuknya Utsman dengan tamrid, dengan menjaganya Ruqayyah. Nah, ini kejadian tahun ketiga Hijriah. 2. Wa fiha tazawwaja alaihi salatu wassalam Hafsata binta Umar bin al-Khattab. Dan pada tahun ketiga Hijriah pula telah menikah. Nah, kalau tadi zawwaja menikahkan, ini tazawwaja, ini Nabi sendiri yang menikah. Pada tahun ketiga menikahi ianya Nabi alaihi wasallam akan Hafsah. Siapa Hafsah? Binta Umar, anak perempuan Umar bin Khattab. Nah, jadi Hafsah ini seorang janda, suaminya meninggal. Ini ba'da an tufiya zaujuha, sesudah bahwa wafatlah oleh suaminya Hafsah, bijarahatin, dengan banyak luka, asabathu bi Badrin, yang menimpa ianya luka akannya suaminya di perang Badar. Jadi dalam perang Badar suami Hafsah meninggal. Selesai perang Badar, Nabi, nah tentunya sudah lewat masa iddah dulu. Beberapa bulan kemudian, 4 bulan 10 hari kemudian, Nabi menikah dengan Hafsah binti Umar, ibnil Khattab. Wa Zainab binta Khuzaimah al-Hilaliyah, dan menikahi ianya Nabi pada tahun ketiga pula akan Zainab, anak perempuan dari Khuzaimah al-Hilaliyah. Nah, kita lihat nih satu nih. Siapa itu Zainab binta Khuzaimah al-Hilaliyah? Nih. Wa qad qutila zawjuha bi Uhud, dan sungguh telah dibunuh akan suaminya Zainab itu di Uhud. Jadi suami Zainab meninggal dalam perang Uhud. Suami Hafsah meninggal dalam perang Badar. Wa tusamma fil jahiliyati ummil masakin, dan dinamakan akan dianya Zainab binti Khuzaimah
fil jahiliyah, pada masa jahiliyah, dengan ummul masakin, ibunya orang miskin. Beliau cinta banget kepada orang miskin, mendapat gelar ummul masakin. Lira Fatihah, karena kasih sayangnya beliau. Wa ihsaniha, karena berbuat baiknya beliau ilaihim, kepada mereka orang-orang miskin, sehingga beliau digelar dengan ummul masakin. Luar biasa. Nah, itu kejadian-kejadian pada tahun 3 Hijriah. Yaitu Sayyidina Utsman menikah dengan Ummu Kalsum sesudah meninggal istri beliau Ruqayyah. Kemudian Nabi menikah dengan Hafsah dan Zainab. Nah, ini kita ingat sejarah. Wa fiha wulidal Hasan bin Ali alaihissalam. Dan padanya tahun ketiga pula telah dilahirkan akan Hasan bin Ali alaihissalam. Sayyidina Hasan, cucu tercinta Nabi, pemimpin pemuda sorga, juga lahir pada tahun ketiga Hijriah. Yang keempat, wa fiha hurimatil khamru tahriman qat'iyyan. Dan pada tahun ketiga pula hurimat, telah diharamkan akan khamar, minuman keras, tahriman qat'iyyan, akan pengharaman yang qat'i, pengharaman total ya. Kenapa diharamkan? Li dharariha fil aqli wal jismi wal mal. Karena bahayanya khamar. Khamar itu walaupun kelihatannya kayak mudzakkar tapi muannas dia. Li dharariha, karena bahayanya khamar, fil aqli, pada akal, fil wal jismi, pada badan, wal mali, dan pada harta. Membahayakan, makanya diharamkan. Wa kanat ghaira muharramatin fi awalil Islam. Dan ada ianya khamar itu tidak diharamkan pada awal Islam. Awal-awal Islam khamar nggak diharamkan, itu udah jadi minuman pokok orang Arab dulu. Summa hurrimat, kemudian diharamkan akan dianya khamar tadrijan, pelan-pelan. Diharamkan pelan-pelan. Kenapa? Limahabbatil arabilaha, karena sangat suka orang Arab baginya khamar. Nah, orang Arab sama khamar itu nggak bisa dipisahkan. Ya, wa su'ubati tarkiha, dan karena susah meninggalkannya khamar. Jadi perlu proses pelan-pelan biar mudah untuk ditinggalkan. Kemudian baru diharamkan secara total. Kita lihat dalilnya, ada dalilnya nih. As'ilatun, pertanyaan-pertanyaan. Mata zawwajar Rasul, kapan menikahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bintahu, akan putri beliau Umma Kalsum, pada tahun ketiga Hijriah. Wa biman zawwajaha, dengan siapa Nabi menikahkan akan putrinya beliau? Bi Sayyidina Utsman bin Affan. Biman tazawwajar Rasul, dengan siapa menikahlah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam fis sanati salisah, pada tahun yang ketiga. Tazawwajan nabiyyu bi Hafsah binti Umar wa bi Zainab binti Khuzaimah. Man wulida fi hadhihi sanah, siapa yang telah dilahirkan pada ini tahun? Wulida fi hadhihi sanah Sayyiduna Al-Hasan ibni Ali alaihi wassalam. Mata hurimatil khamru, kapan diharamkan akan khamar? Khamar diharamkan secara total pada tahun ketiga Hijriah. Hal kanat muharramatan qablal Islam, apakah adanya khamar itu diharamkan sebelum Islam? Tidak. Ini kita baca dalilnya dua tentang khamar. Wa awwalu ma nazala fiha qauluhu ta'ala, dan bermula awal ayat yang turun ia fiha, pada masalah khamar itu firman-Nya Allah Ta'ala. Yas'alunaka 'anil khamri, mereka bertanya kepada Muhammad anil khamri, tentang khamar, wal maisir, tentang judi. Kul, katakan olehmu, fihi ma ismun kabir, pada keduanya khamar dan judi ada dosa besar. Wa manafi'u linnas, dan ada manfaat-manfaat juga bagi manusia, kelihatan ada manfaatnya. Walamma syaribaha ba'dul muslimin, manakala meminum akannya khamar oleh sebahagian muslimin, sesudah turun ayat ini bahwa khamar bahaya dan juga ada manfaat, orang masih minum ketika itu. Sahabat-sahabat masih minum. Walamma syarabaha, manakala meminum akannya khamar oleh sebahagian muslimin, wa khallata fil qiraah, dan mencampur baur ia dalam qiraah. Akhirnya ketika sholat bacaannya enggak jelas. Nah, mestinya baca Fatihah dulu, baca ayat dulu. Nah, orang pusing sholat. Ketika begitu hurimatis sholatu ala sukran, diharamkan akan sholat kepada orang-orang yang mabuk. Biqaulihi ta'ala, dengan firman-Nya Allah, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara, wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mendekati sholat padahal kamu dalam keadaan mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, hingga kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Artinya khamar boleh minum, tapi kalau mau sholat
Jangan minum dulu. Begitu lebih kurang. Awal-awalnya begitu. Walamma hadasa min syurbiha tidak ba'dil muslimin ala ikhwanihim, dan manakala terjadilah min syurbiha dari karena meminumnya khamar, terjadi apa? Oleh fa'il hadasa, oleh permusuhan sebahagian muslimin ala ikhwanihim terhadap saudara mereka. Ketika masih ada yang minum khamar, sudah minum khamar, saling berantem sesama saudara, hurrimat qat'iyan, diharamkan akan dianya khamar qat'iyan, secara qat'i, enggak ada tawar-tawar lagi. Biqaulihi ta'ala, dengan firman-Nya Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisir wal ansab, sesungguhnya khamar, wal maisir, sesungguhnya judi, wal ansabu, sesungguhnya ansab. Ansab apa namanya? Ansab, arti ansab. Ansab itu ya menyembah berhala. Wal azlam, mengadu nasib dengan anak panah, itu rijsun, semuanya najis, min amali syaitan, dari pekerjaan syaitan. Fajtanibuh, maka tinggalkan olehmu akan semuanya, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu beruntung. Innama yuridu syaitan, hanya saja menghendaki oleh syaitan, ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha, bahwa menjatuhkan ia di antara kamu akan permusuhan dan saling benci, fil khamri wal maisir, dalam khamar dan judi. Jadi setan pengen kita berantem, bermusuhan gara-gara minum khamar dan main judi. Wa yasuddukum, dan menghalangi ya setan akan kamu, an zikrillah, dari mengingat Allah, wa anis shalah, dan dari salat. Fahal antum muntahun, apakah kalian mau berhenti? Ketika itu khamar diharamkan secara total, enggak boleh lagi ada yang minum khamar. Kalau minum khamar harus dirotan. Wal ansab, dan bermula ansab dalam ayat tadi. Wal ansabu itu hijaratun tunsabu alaiha dima'udz dzibhi. Itu batu-batu yang ditegakkan di atasnya batu, atau yang ditaruh di atasnya batu akan darah sembelihan, batu abad, kemudian disembah. Nah, ada batu di atasnya ditaruh darah, kemudian disembah. Wal azlam, azlam itu allati kanu yastaqsimuna biha. Nah, azlam itu yaitu allati, yang adalah mereka itu, mereka mengundi. Yastaqsimun, mengundi nasib dengannya. Itulah sepintas tentang kejadian-kejadian yang terjadi pada tahun yang ketiga Hijriah. Luar biasa ini. Kitab sejarah paling singkat. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.